warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu, baik itu bulan, bintang, langit, hujan dan makhluk lainnya, telah Allah ciptakan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua tunduk pada sunnatullah atau hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk merenungkan ciptaannya menggunakan akal. Dan dari situlah terungkap banyak rahasia dan ilmu pengetahuan. Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan tentang konsep-konsep yang baru diketahui di era modern ini dan merupakan bukti keajaiban Al-Quran yang tak lekang oleh zaman. Berikut adalah beberapa keajaiban Al-Quran yang telah terbukti secara ilmiah, dikutip dari sindonews.com. Pertama, kita akan membahas langit sebelum abad ke-20. Para ilmuwan tidak mengetahui bahwa langit adalah langit-langit yang berfungsi untuk melindungi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Langit tidak hanya indah untuk dipandang, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Matahari memancarkan energi dalam panjang gelombang yang berbeda. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar potensi bahayanya. Namun, sebagian dari energi ini diperlukan untuk fungsi-fungsi penting seperti fotosintesis pada tumbuhan dan produksi vitamin D pada manusia. Allah merancang mekanisme yang memastikan hanya sinar yang tidak berbahaya yang mencapai bumi. Mekanisme inilah yang kita kenal sebagai lapisan ozon. Para ilmuwan baru menemukan lapisan ini pada 1913. Bukan itu saja, atmosfer juga mempertahankan suhu tertentu yang sesuai untuk kehidupan manusia. Tanpa ini, suhu akan turun hingga minus 270 derajat Celcius, dan manusia akan mati kedinginan. Langit adalah penutup, sekaligus pelindung yang mencegah benda langit jatuh menimpa manusia. Bayangkan jika tidak ada langit dan bintang-bintang dan matahari tidak diperintahkan oleh Allah untuk tetap pada tempatnya, apa yang akan terjadi? Yang kedua tentang pegunungan yang menahan bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Bumi tempat manusia hidup berada dalam keadaan bergerak konstan. Manusia tidak merasakannya karena Allah menempatkan gunung-gunung raksasa untuk menahannya. Fakta ini tidak diketahui sampai ahli geologi menemukan bahwa gunung memiliki akar yang jauh di bawah permukaan tanah. Akar-akar ini mencengkeram berbagai lempeng bumi, seperti pasak atau jangkar, untuk mengendalikan dan mencegahnya bergetar. Bayangkan jika tidak ada gunung, bagaimana manusia berjalan di bumi yang terus berguncang. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang orbit. Salah satu keindahan ciptaan Allah adalah bahwa segala sesuatu bekerja di bawah sistem yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Matahari terbit setiap hari pada waktu yang ditentukan. Saat terbenam, bulan mengambil tempatnya dan tetap di sana sampai dini hari. Setelah setiap malam, hari mengambil alih. Mirip dengan sistem yang terlihat oleh mata, galaksi memiliki sistemnya sendiri. Benda langit berada dalam orbit yang terdefinisi dengan baik dan tidak ada yang menggantikan yang lain. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun sejak alam semesta diciptakan. Salah satu contohnya adalah tata surya. Semua planet berputar mengelilingi matahari di jalurnya sendiri yang telah ditentukan sebelumnya.
Mars tidak menggantikan Venus dan Neptunus tidak bertukar posisi dengan bumi. Bahkan penyimpangan beberapa milimeter pun dapat menyebabkan malapetaka di alam semesta. Diskusi tentang benda yang bergerak di jalur yang telah ditentukan tidak muncul sampai abad ke-9. Teori ini diteliti dan direvisi selama berabad-abad hingga zaman Isaac Newton, dan bahkan hingga hari ini, para astronom terus mempelajari alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fakta ini dalam Al-Quran ketika teleskop dan peralatan ilmiah lainnya bahkan belum ditemukan. Yang keempat mengenai hujan. Pernahkah kita merenungkan tentang hujan, mengapa terkadang hanya gerimis dan di lain waktu hujan deras? Sementara beberapa dari kita mungkin berpikir, ini terjadi secara kebetulan. Allah memberitahu kita bahwa ini terjadi atas ketetapannya, yaitu dalam Al-Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Setiap detik, 16 juta ton air menguap dari bumi, yang berarti jumlah yang sama harus diganti dengan hujan. Allah menjaga keseimbangan ini melalui proses siklus air. Bahkan perbedaan kecil dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang besar. Allah tidak hanya menentukan jumlah hujan, tetapi juga kecepatan turunnya. Seseorang dapat melihat perbedaan kecepatan saat ada badai dan gerimis. Ketika hujan deras, itu membawa kehancuran dan hilangnya nyawa dan harta benda. Saat ada gerimis ringan, tidak ada yang terpengaruh. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk meminta hujan yang bermanfaat kepada Allah. Baru pada abad ke-16, seorang insinyur hidrolika Prancis, Bernard Palissy, menemukan siklus air. Kemudian pada abad ke-19, fisikawan Jerman, Philipp Lenard, menemukan korelasi antara kecepatan curah hujan dan ukuran butir hujan. Dan yang terakhir adalah tentang resusitasi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73, kita menjumpai kisah seorang laki-laki terbunuh, namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Untuk mengidentifikasi si pembunuh, Allah memerintahkan untuk memukul jantung orang tersebut dengan sepotong daging sapi. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sekali lagi, Allah memberi petunjuk kepada umat manusia untuk menggunakan akal dalam memahami ciptaannya. Metode ini sangat mirip dengan resusitasi, prosedur medis untuk menghidupkan kembali seseorang dari ketidaksadaran. Dalam proses ini, tekanan diterapkan pada tulang rusuk pada interval untuk menghasilkan kontraksi berirama di jantung.